Apa kabar hari ini? Ya, saya sungguh bersyukur hari ini saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk saya bisa membawakan apa yang mau Dia sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini maupun yang ada di rumah, mungkin ya, di live TikTok ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu ini saya memang sedang berada di dalam kegerakan untuk bagaimana saya bisa menjangkau anak muda. Saya rindu anak-anak muda ini benar-benar punya kecintaan, punya kerinduan yang sungguh untuk jiwa-jiwa. Kuncinya jiwa-jiwa, saudaraku. Di tempat ini pun pelayanan yang kita lakukan dimanapun, platform apapun, fokusnya jiwa-jiwa. Saya rindu anak-anak muda di tempat ini maupun di Yogyakarta yang saya layani juga, yang saya gembalakan, maupun dimanapun anak muda yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya rindu kalian benar-benar jangkau jiwa-jiwa. Karena mendaratnya pelayananmu dan pelayananku itu adalah bagaimana kita bisa memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan dan bagaimana kita bisa membahagiakan perasaan Tuhan. Amin, saudaraku. Itu semua kuncinya. Kuncinya kalau mau diputar-putar, saudaraku, hanya jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan dan membanggakan atau menyenangkan, memuaskan perasaan Bapa saja. Tetapi saya mengalami kendala, saudaraku. Tidak mudah menjangkau jiwa muda. Dengan berbagai hal, dengan berbagai cara saya lakukan, tetapi cukup sulit. Tetapi di Yogyakarta saya puji Tuhan cukup maju untuk anak muda ya. Kita sudah buka dua platform komsel. Ini akan ketiga habis ini. Dan saya rindu yang di Semarang pun sama. Gembalamu ini masih muda. Lakukan saja. Kamu punya ide apapun, just do it. Lakuin, tapi gumulkan dengan Tuhan. Anak-anak muda, sungguh-sungguhlah. Kenapa? Kalau enggak, generasi muda ini akan hilang, saudaraku. Enggak lama akan hilang. Di negara barat sudah ditinggalkan gereja. Tidak ada anak muda yang mau menyentuh gereja. Karena banyak gereja yang akhirnya menunjukkan bahwa penuh dengan kemunafikan dan penuh dengan larangan dan batasan-batasan yang akhirnya anak-anak muda ini tidak bisa create, tidak bisa melesat, saudaraku. Tetapi di tempat ini, saudaraku, anak-anak muda berapapun jumlahnya, meskipun belum banyak, saya tahu. Sebelum saya masuk firman Tuhan ini ya, saya cuma mau ngomong, berjuanglah. Kau harus mengalami Tuhan dulu, baru kau tahu betapa berharganya satu jiwa di mata Tuhan. Kau tidak akan pernah bisa lagi main-main pelayanan kalau kau sudah mengalami yang namanya mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan itu ketika engkau masuk dalam dunia pelayanan, saudaraku, itu bukan hanya berbicara tentang program, tetapi bagaimana engkau memuaskan Dia, bagaimana engkau memuaskan hasrat Tuhan, bagaimana engkau memuaskan kehendak Tuhan, bagaimana engkau memuaskan dan menggenapi semua rancangan Tuhan atas hidupmu. Itu mengalami Tuhan. Dan saya ingin, saudaraku, tidak hanya anak muda, yang tua-tua pun ada usia indah di sini, betul kan? Betul, saudaraku. Kau harus mengalami Tuhan dulu. Pengurus-pengurus usia indah, pengurus-pengurus home anak muda, kau harus mengalami Tuhan dulu. Kau tidak bisa di stagnan, kau tidak bisa di zona nyaman, kau tidak bisa di status quo. Kau tidak bisa berkata, aku baik-baik saja. Betul, kau baik-baik saja. Tetapi betulkah engkau sungguh-sungguh baik-baik saja? Kalau engkau tidak memikirkan jiwa-jiwa, berarti engkau tidak baik-baik saja. Saya berkata ini karena saya haus akan jiwa-jiwa, saudaraku. Bukan untuk memenuhi gedung ini, tidak. Tetapi bagaimana engkau dan saya bisa optimal. Kita tidak lihat bungkusnya, saudaraku. Tidak perlu sibuk dengan bungkusnya. Tetapi sibuklah bagaimana engkau memperagakan kebenaran itu di dalam hari-hari hidupmu, sehingga orang bisa melihat, aku
Kau dapat sesuatu dari orang ini, dan jiwa itu bisa dipulihkan melalui hidupmu dan hidupku. Amin. Usia indah pun sama. Berjuanglah. Orang bisa ngomong usia indah aja santai-santai kok, Pastor. Saya masih muda lebih santai. Yang usia indah aja sudah deadline-nya sudah dekat, itu tinggal boarding, tinggal pesawat naik, jalan jos gitu aja masih santai kok. Apalagi yang masih muda, nggak boleh begitu. Yang muda pun bisa tularkan spirit itu ke yang tua, atau yang tua bisa tularkan spiritmu kepada yang muda. Amin. Kita mau sungguh-sungguh loh, saudaraku. Kita nih sudah di pintu boarding, sudah di ruang tunggu, kok masih main-main. Aduh, mengerikan. Kita akan masuk di dalam bagaimana kita melihat diri kita, saudaraku. Sepanjang minggu ini saya mau mencoba bagaimana saya mengalami Tuhan di dalam keseharian hidup saya. Saya terus mengalami Tuhan dalam 24 jam 7 hari. Tahu nggak, saudaraku, mengalami Tuhan itu seperti doa pagi tadi pagi, itu berkolerasi dengan firman Tuhan hari ini. Mengalami Tuhan itu tidak mudah. Dan banyak orang sampai matinya pun, sampai nafas akhirnya pun tidak mengalami Tuhan. Dia mengalami Tuhan secara camouflage saja, secara pseudo saja. Kelihatannya mengalami, ternyata belum. Dan saya di sini cuma mau mengajak kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, mengecek ulang, adakah engkau dan saya sudah mengalami Tuhan atau belum? Karena kekristenanmu berpuluh tahun tanpa mengalami Tuhan, itu kesia-siaan. Dan itu sebuah kebodohan dan kenaifan hidup spiritual kita. Caranya gimana, Pak? Kau harus serius mencari Tuhan. Kau harus berani bayar harga. Kau harus gila-gilaan. Kau harus senekat-nekatnya mencari Tuhan. Sebab Tuhan itu segalanya dalam hidupmu dan hidupku, saudaraku. Dan saya cuma mau kasih satu pesan, saudaraku. Mengalami Tuhan itu jauh sekali lebih sulit dibanding kau cari duit. Mengalami Tuhan itu jauh sekali lebih sulit daripada kau mengumpulkan harta, kau mau menata karirmu, kau mau menata apapun, itu susah sekali. Maka dari itu, yang serius saja sampai di titik itu nggak bisa, saudara. Kadang susahnya minta ampun. Apalagi kalian-kalian yang tidak serius untuk, aku mau berjuang Bapa untuk mengalami engkau. Itu sampai mati Anda nggak ketemu nanti. Kalau Anda nggak ketemu, nggak mengalami Tuhan, kau tidak akan layak masuk kerajaan Allah, saudaraku. Itu yang saya khawatirkan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Dulu saya tidak pernah berpikir ini loh, saudaraku. Seakan-akan ketika saya sudah pasang hidup saya sebagai hamba Tuhan, saya melayani Tuhan di gereja Tuhan, saya sekolah teologi, saya jadi pendeta, saya mengajarkan yang baik kepada anak saya, kepada istri saya. Saya melayani dia, dipanggil doakan ini, saya datang, saya ini, seakan-akan saya sudah mengalami dia. Di dalam kesendirian saya dengan dia pun seakan-akan kering, saudaraku. Ngerti nggak, saudaraku? Pernah kan di titik itu? Pernah nggak Anda berdoa tapi kering? Anda seakan-akan, ngapain aku berdoa ya? Kok nggak ada apa-apa rasanya? Kering. Mungkin Bapak Ibu hari ini sedang mengalami hal itu, kering. Dan Anda tidak ada minat untuk berdoa. Dan Anda tidak ada minat untuk, I grab you, my Lord. Grab itu gimana ya? Aku mau dapetin kau. Itu nggak ada minat di situ. Kalau sampai di titik itu, saudaraku, kau di titik itu hari ini, hati-hatilah. Saya cuma ngomong ini benar, saudara. Hati-hatilah, hati-hatilah. Jangan pernah merasa cukup. Pokoknya jangan pernah merasa cukup dalam hidup.
Mengalami Tuhan itu harus terus berkelimpahan dalam Tuhan. Hari ini kalau engkau mengalami Tuhan stage-nya 1%, kau harus besok 5%. Kalau kau bisa gila-gilaan, kau melonjak 20%, itu lebih baik. Saya kasih percentage biar lebih mudah, saudaraku. Kalau kau udah mengalami Tuhan 100%, kalau perlu 200%. Kenapa? Karena kalau kau tidak mengalami Tuhan, saudaraku, saya berani katakan ya, suatu hari kau akan mengutuki Tuhan. Kalau kau tidak mengalami Tuhan dan kau menggantungkan spiritualismemu kepada pendeta. Siapapun pendetanya. Anda lihat saya baik-baik saja. Kau tinggal dengan saya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 6 bulan seperti mereka tinggal dengan saya. Mereka akan tahu jeleknya saya. Betul kan? Iya kan? Kok ketawa? Nggak apa-apa dong. Anda akan melihat di mana letak kelemahan seorang pastor Stephen Ling. Dia akan melihat, saudaraku. Kalau mereka tidak melihat Tuhan saja, kalau yang kulakukan itu mungkin mengena di hati mereka, kok begini pendeta? Bisa jatuh nggak, saudaraku? Jatuh dia. Dan dia bisa berkata, ih, ngeri ya, gembala saja bisa begitu. Maka dari itu, saudaraku, saya menghimbau kepada kalian semua. Kau harus mengalami Tuhan, kau harus pandang Tuhan saja, dan kau harus dekat Tuhan saja. Meskipun hamba-hamba Tuhan yang hebat ini pun sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, menyingkapkan kebenaran yang sudah disampaikan kepada engkau dan saya. Artinya, jangan kultuskan siapapun. Deal? Deal? Siapapun itu, termasuk saya. Karena mengalami Tuhan itu akan membuat dirimu dan diriku dipuaskan dan terpuaskan, dan tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun seharusnya. Tetapi kalau Tuhan masih disejajarkan dengan hamba Tuhan yang lain, atau dengan kesenangan yang lain, atau dengan apapun yang menggantikan keindahan jiwamu, kedamaian jiwamu, berarti Tuhan belum satu-satunya, dan itu belum sungguh-sungguh kau dengan Tuhan. Bertambahlah, setiap hari bertambah mengalami Tuhan. Terus nikmat, saudaraku. Nanti lagu yang tadi, walau ku apa? Coba tampilin. Walau ku tersudut sendiri tanpa nama, di bawah genangan lumpur tanpa arti, Tuhan aku percaya, walaupun kering segalanya, Tuhan aku percaya, Yesus engkau tetap setia. Lagu ini masuk kalau kau mengalami Tuhan. Keadaanmu apapun, sekering apapun kau, porak-poranda seperti apapun kau bisa berkata begitu. Kau lihat hamba Tuhan mengecewakan dirimu, kau lihat orang-orang yang kau anggap lebih spiritualnya mengecewakan hidupmu, kau tetap berkata, I'm fine, my Lord. Karena aku hanya lihat engkau, karena aku hanya pandang engkau, Allahku. Ketika kondisi hidupmu tidak baik, semua hal terjadi dalam hidupmu, kesehatanmu tidak baik, ekonomimu tidak baik, semuanya tidak baik, kau pandang, kenapa kau begini? Seakan-akan aku melangkah di dalam pecahan kaca, dan aku harus berjalan tanpa alas kaki menuju kebenaran itu, Tuhan. Seakan tidak ada orang satupun bersama denganku. Kau bisa berkata, I still do it, my Lord, karena aku mencintai engkau, karena aku pandang engkau, karena aku tidak melihat yang lain. Amin, saudaraku. Ini pengalaman yang saya dapatkan dari Tuhan. Kalau hari ini saya melihat hamba Tuhan atau melihat manusia siapapun, saya sudah mundur dari pelayanan ini, saudaraku. Tetapi hari ini saya
Puji Tuhan, dari pergumulan saya dengan Tuhan, saya bisa membawakan kebenaran ini, supaya engkau dan saya benar-benar sampai kita nanti meninggal dunia, kita sudah mengalami Tuhan lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih, dan kita tidak dikatakan manusia Kristen yang gagal mengalami Tuhan. Kalau kau mengalami Tuhan, saudaraku, everything well. Hakol beseder, all is well, bahasa Ibrani-nya itu. Semuanya baik, all is well. Hakol beseder, semuanya baik di dalam Tuhan. Aku baik di dalam Tuhan. Enggak loh Stephen, kondisimu nggak baik-baik aja. Baik, aku baik di dalam Tuhan. Orang lain lihat kau tidak baik-baik, aku baik. Kenapa aku baik? Karena aku punya Tuhan, dan aku tinggal di tangan Tuhan yang besar, yang kuat. Dan itulah indahnya berjalan bersama Dia. Saudaraku, coba kita mau bercermin diri. Saya akan berikan 5 poin ke depan ini. Ciri-ciri orang yang belum mengalami Tuhan. Ini saya cari sendiri, saya coba periksa diri saya sendiri, before and after. Ngerti ya saudaraku ya? Before and after, before and after. Saya coba cari, saudaraku. Poin yang pertama, dulu ketika saya belum mengalami Tuhan, saya punya perasaan takut akan hari esok, saudaraku. Saya khawatir dengan hidup saya. Saya khawatir dengan bagaimana saya makan, minum, dan pakai. Bagaimana saya bisa bayar uang sekolah anak saya. Tetapi saya tidak pernah berpikir bagaimana saya bisa menyenangkan Tuhan. Enggak loh. Level saya ketika saya belum mengalami Tuhan, level saya nggak mikirin perasaan Tuhan. Oh enggak. Mikirin jiwa-jiwa. Oh enggak lagi udah. Nggak mungkin. Masih egosentris. Orang yang belum mengalami Tuhan, dia egosentris. Semua untuk dia. Semua senternya dia. Semua aku, and aku. Jadi hari-hari hidupnya berkutat tentang dia. Ngerti nggak saudaraku? Saya bisa khawatir nih. Saya bagaimana kehidupan saya besok? Apa yang saya makan, apa yang saya minum? Bagaimana saya bisa membiayai ini dan itu? Takut terhadap masa depan. Takut terhadap kejadian-kejadian di luar sana yang bisa mengancam jiwa saya. Itu saya, saudaraku. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Itu saya, saudaraku. Kadang kalau saya sekarang lihat hidup saya dulu, saya bisa ketawa loh. Kenapa ya saya bisa begitu banget ya? Padahal hidup saya hari ini jauh sekali. Jauhnya sampai jauh banget tuh. Jauh sekali dibanding dulu. Tetapi hidup saya hari ini jauh sekali lebih damai. Loh, bingung kan? Itu nggak bisa diomong. Itu yang namanya Tuhan kan memberikan kedamaian melampaui segala akalmu, dan dunia tidak bisa memberikan itu. Itu yang saya alami, dan saya berharap Bapak Ibu saudara-saudari di tempat ini juga mengalami yang sama yang saya alami, supaya engkau damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu ada dalam hidupmu. Wah, itu benar saudara. Kalau sudah sampai di sana ya, tapi sudah sampai di pemahaman akan Tuhan di situ, engkau bukan orang yang gagal menghayati kehadiran Tuhan lagi. Berarti engkau sudah menghayati kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Orang seperti itu pasti akan berkata, Allahku hidup kok, Allahku ada kok, apa yang kuragukan? Ada satu ayat saudaraku di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Ini kuncinya. Ini ya, dengarkan baik-baik. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan itu mengandung apa? Hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau hari ini kau mengalami Tuhan,
Kalau hari ini engkau sudah tersentuh dengan hadirat Tuhan, kau tahu kasih Tuhan, kau tahu kualitas Bapamu, kau tahu kualitas orang, kau tahu kualitas Allah macam apa yang pegang hidupmu, kualitas kasih kayak apa yang Bapamu akan berikan kepada engkau. Kalau sampai detik ini kau memahami bahwa sampai putranya yang tunggal aja dikasih untuk engkau dan saya, seharusnya saudaraku, di dalam kasih itu tidak ada ketakutan lagi. Amin. Amin. Kau harusnya punya damai. Kau harusnya sejahtera dalam hidup ini. Kecuali kau tidak damai kalau ini ada kalimat di dalam firman Tuhan ini, kalau engkau berbuat tidak tepat di mata Tuhan. Apa yang kau takutkan, saudaraku? Kalau engkau hidupmu benar, hidupmu lurus di hadapan Tuhan, engkau berjuang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, apa yang kau takutkan akan hari esokmu? Apa yang kau takutkan dengan sekitarmu? Takut setan, takut gelap, takut ini, takut gak punya duit, takut ini, takut ini. Itu contoh orang yang tidak mengalami Tuhan. Dia tidak mengerti bahwa ketika dia melangkah kakinya pun, kalau dia mengutamakan Tuhan, Tuhan pun mengutamakan hidupmu. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita kalau memahami hal ini, saudaraku, selama engkau dan saya tidak memberontak kepada Tuhan, kita hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, sejatinya tidak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Hal-hal penghidupan, apalagi hal-hal penghidupan. Bekerjalah yang baik, yes, bekerjalah. Berjuanglah yang baik, yes. Lakukan plan yang baik. Ini loh, saudaraku, Tuhan, kau bangun relasi dengan Tuhan, kau sungguh-sungguh menempatkan Tuhan segalanya, kau lengket dengan Dia, kau alami Dia, Tuhan akan taruh hikmat atasmu untuk mengerjakan segala sesuatunya, meskipun itu sulit. Amin. Meskipun itu tidak mudah, Tuhan akan taruh hikmat, Tuhan akan taruh kebijaksanaan atas dirimu untuk kau bisa mengatur itu. Dan Tuhan biasanya titipkan talenta demi talenta dalam hidupmu dan hidupku. Lakukan bagianmu 100% yang terbaik. Segenap hidup, tanggung jawab hidupmu harus penuh. Kalau kuliah, kuliah yang terbaik. Kalau kerja, kerja yang terbaik. Kalau apapun lah profesimu, lakukan bagian pelayanan yang terbaik. Sudah serahin ke Tuhan. Lupa tapi terjal begini. Ya, kalau semuanya mulus kau dan saya rusak, saudaraku. Lupa tapi ini dan itu, percaya saja. Kalau engkau mengasihi Dia, Dia akan buka jalan, Dia akan memberi engkau hikmat, Dia akan memberikan engkau segalanya yang terbaik. Meskipun itu terjal, naik turun, hancur hidupmu sekalipun, engkau sedang berjalan dengan Dia dan kau pasti berkemenangan di dalam Dia. Meskipun keadaanmu hari ini tidak menang, tapi jiwamu, spiritualmu, pengertianmu akan Dia, kau berkemenangan di dalamnya. Amin, saudaraku. Paham sampai di sini? Mengerti? Keadaan boleh tidak berkemenangan. Kau lihat, aku seakan kalah kalau begini. Tetapi kalau kau mengalami Tuhan, saudaraku, kau mengasihi Dia, dan kau percaya ada kasih yang luar biasa dari Bapakku, dan aku hidup benar, aku lurus, aku tidak berbuat dosa, kau sejatinya berkemenangan di dalam Tuhan. Seharusnya kau bangga. Kalau kau anak Tuhan itu kau bangga, saudara. Semakin punya masalah hidup, semakin berat hidupmu, kau bisa berkata, aku semakin berkemenangan. Kenapa? Karena itu tesku untuk aku tampil di hadapan Tuhan. Nilaiku berapa? Dinilai. Dan tidak perlu takut. Lakukan bagianmu yang terbaik. Itu poin satu. Poin yang kedua, saudaraku, biasanya dulu ketika saya belum mengalami Tuhan, hidup saya tidak bersih, saudaraku. Saya berani loh berbuat dosa, padahal saya baru saja pelayanan. Saya berani loh berbuat dosa loh. Seakan-akan saya berbuat dosa itu hal yang wajarlah Tuhan. Saya kan manusia. Wajarlah Tuhan. Saya manusia, Tuhan. Saya tidak bisa sempurna dong Tuhan. Saya nggak mungkin dong sempurna.
Saya nggak bisa dong Tuhan, saya butuh sesekali jatuh banget, oke lah, kan Engkau memaafkan aku. Saya punya konsep begitu loh dulu saudara. Kadang saya berbicara dengan orang, saya tampilkan kesombongan saya. Sekarang pun masih saudaraku, kadang saya sampai, aduh Tuhan, kenapa aku tadi ngomong begitu ya? Apalagi yang perihal hobi, aduh saudaraku, saya bisa saya murah itu dulu saya beli berapa puluh juta. Mulai, aduh Tuhan, kadang saya setelah percakapan itu selesai, Roh Kudus tegur saya, kenapa kamu ngomong gitu Stephen? Oh iya Tuhan, ampuni aku. Nangkep gak saudaraku? Kadang di dalam pembicaraan kita pun kita sudah berbuat dosa. Kita sombong, kita suka-suka kita mau tampilin who am I, siapa saya, kok harus lihat saya loh. Kita gagal menghayati kehadiran Tuhan ketika kita lakukan itu. Firman ini harusnya Anda pahami sungguh-sungguh, saudara, dengarkan baik-baik. Kenapa? Karena ini pengalaman hidup saya yang bersama Tuhan ya. Saya tahu sekali titik lemah saya. Kalau kau masih ada di saya seperti saya kemarin, beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, ini saya beri kunci-kuncinya supaya engkau sadar, kau teropong dirimu. Adakah kekhawatiran tadi yang poin pertama? Masih nggak khawatir dengan hidupmu hari ini? Kau teropong, kau berkaca. Kalau aku masih khawatir, berarti aku masih belum mengalami Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, kalau engkau masih berani berbuat dosa dan kau legalkan itu terus, dan kau berkata dalam hati kecilmu, tidak apa-apa, Tuhan maha ampun, kau rusak saudaraku. Kau belum mengalami Tuhan. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, Tuhan tidak bisa bersemayam di hati orang yang setengah kudus atau hanya kudus. Dia akan bersemayam di tempat hati orang yang mempersiapkan hidupnya menjadi ruang maha kudusnya dia. Aturan kau dan saya hari ini saudaraku, menempatkan, mempersiapkan ruang maha kudus dalam hatimu sungguh-sungguh. Gak boleh main-main. Itu perjuangan saudaraku. Kau harus mempersiapkan itu sehingga Tuhan bisa bersemayam dalam hatimu. Dan kalau Tuhan masuk di dalam ruang maha kudusmu, tidak mungkin kau berani berbuat dosa lagi. Amin saudaraku. Mana berani kau berbuat dosa lagi? Mana berani kau menonton film-film yang gak benar? Mana berani kau menggosip lagi? Mana berani kau mendengarkan ocehan-ocehan yang tidak perlu kau dengar? Dan mana berani kau bergaul dengan teman-teman yang tidak sefrekuensi dengan dirimu? Penggaraman negatif itu datang dari dekat, bukan datang dari jauh. Kalau teman masih bisa kau pilih minggir dari teman itu. Tapi kalau keluarga nggak bisa saudaraku. Ya kan? Yang menggarami negatif papamu misalnya, atau mamamu, atau anakmu, atau menantumu, tidak bisa kita singkirkan. Tetapi kita bisa membendung kita sendiri. Tetapi kalau itu bukan keluarga atau hanya teman, kau bisa menyingkir dari perkumpulan itu. Kalau tidak saudaraku, kau akan terus masuk di dalam penggaraman negatif, dan kau hancur saudaraku. Endingnya kau lelah dengan pekerjaan Tuhan, kau lelah dengan Tuhan, kau lelah dengan segalanya. Dan akhirnya kau berkata apa? Lebih baik tidak beragama ketimbang beragama isinya begini. Itu makanya saya ngomong hati-hati. Mengalami Tuhan itu butuh perjuangan. Dan kalau engkau sudah meletakkan dia di ruang maha kudusmu, hidupmu akan benar. Coba buka Roma 8 ayat 8. Firman Tuhan berkata begini saudaraku. Roma 8 ayat 8 firman Tuhan berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saya ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mereka yang hidup dalam daging apa? Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bagaimana hidupmu? Kau hidup di dalam roh, mengalami dia, kau berjuang. Meskipun jatuh bangun, kau berjuang, kau menangisi dirimu, atau engkau biarkan saja aku hidup dalam daging.
Jalan yang lebar itu selalu mengasihkan, saudaraku. Tetapi kalau kau memilih jalan yang sempit, jalan menuju kepada langit baru, bumi baru, memang butuh perjuangan, dan itu menyakitkan. Saya cuma mau ingatkan, saudaraku, saya dan Anda tidak ada bedanya. Oh, Bapak kan pendeta, tidak ada urusannya. Pendeta dan bukan pendeta sama-sama hamba Tuhan. Amin. Amin. Kenapa sama-sama hamba Tuhan? Karena engkau dan saya sama-sama sudah ditebus dengan darah yang mahal. Berarti tidak ada eksklusivitas untuk seorang hamba Tuhan lebih dari jemaatnya. Bahkan pendeta pun bisa lebih buruk spiritualnya, pemahamannya, bahkan dia tidak punya jam bersama dengan Tuhannya ketimbang jemaatnya. Di titik ini, saudaraku, kau dan saya, porsi yang harus dipertanggungjawabkan ke Tuhan sama. Kalau saya 100%, kau pun 100%. Kalau saya mau berlari, kau pun harusnya berlari sama saya. Jadi jangan anggap enteng dirimu hari ini. Kau berkata, aku cuma jemaat kok. Bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Poin yang ketiga, saudaraku. Dulu ketika saya belum mengalami Tuhan, saya tidak berani berkorban untuk Tuhan saya. Seharusnya, saudaraku, kalau engkau bisa melayani Tuhan hari ini, kau dipercaya apapun untuk melakukan pekerjaan Tuhan, baik di marketplace, baik di rumah Tuhan, di tempat ini, apapun yang Tuhan percayakan, kau harus bangga loh, karena melayani Tuhan itu sebuah kehormatan. Kau bisa bawakan tasnya pejabat aja, atau kalau enggak deh, ada pejabat duduk di sini, kau bisa duduk di layar 2 atau layar ketiga atau bersebelahan atau sebelahnya. Oh, bangganya minta ampun. Saya sampai ngomong ke beberapa teman saya yang suka selfie sama petinggi-petinggi, saya cuma ngomong, bro, jangan bangga begitu-begitu, itu manusia juga. Bener, saya ngomong begitu, jangan bangga. Dia tiap kali profilnya begitu, wah, sama pejabat-pejabat, dia bangga begitu. Dengan orang-orang terkenal, orang-orang kaya, dia bangga begitu. Tanya istri saya nggak pernah lo mau foto sama orang-orang itu, nggak pernah. Buat saya bisa melayani Tuhan, itu saya melayani raja di atas raja. Wah, itu hormat buat saya. Seharusnya engkau dan saya itu bangga. Kau mengerti ketika aku diberi kesempatan untuk melayani Allahku, seharusnya aku harus berani berkorban buat Tuhanku. Saya tidak mau saya sampai di batas stop di sini. Kalau sesuatu yang perih, saya tidak mau. Itu saya dulu. Ngerti ya? Kan ada batasan nih. Kalau melayani Tuhan itu ada batasannya, saudaraku. Kok bisa pilih? Sampai di titik melangkah lagi ini perih buat saya, sakit buat saya nggak mau. Dulu saya tidak mau. Ngapain? Ngapain? Itu saya, saudaraku. Saya tidak pernah mau jadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah untuk sesama saya. Bahkan di dalam beberapa ilustrasi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa sesama Tuhan itu bisa hadir lewat sesamamu itu. Betul nggak, saudaraku? Betul nggak? Sesamamu itu bisa perwakilan Tuhan. Tetapi saya dari dulu, saudaraku, ketika saya belum mengalami Tuhan, buat saya jiwa-jiwa itu not my business. Itu urusannya para pendeta, para aktivis gereja yang sibuk di gereja. That's not mine. Itu bukan saya dan bukan urusan saya. Urusan saya adalah cari duit, cari cuan, dan saya harus hidup anak cucu saya bisa sekolah dengan baik, hidup saya mapan dan baik. Itu saya dulu, saudaraku. Saya tidak peduli dengan urusan Tuhan. Saya tidak mau berkorban untuk Tuhan apapun dalam hidup saya. Sekalipun saya jadi seorang pendeta sudah. Saya ada di titik cukup. Saya tidak mau lebih perih, saya tidak mau. Tetapi setelah saya mengalami Tuhan, saudaraku, tadi yang saya omong di awalnya, satu jiwa saja itu bisa saya tangisi, saudaraku. Bahkan harga diri pun tidak saya pikirkan. Saya peluk dia kembali. Saya kepingin ada pemulihan.
Kalau kau hari ini, saudaraku, berani menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah untuk sesamamu, kau sedang membanggakan perasaan Tuhan. Jangan tunggu kaya. Kita tidak hanya ngomong soal uang, tenagamu, semuanya. Jangan tunggu sempat. Kalau hari ini hari terakhirmu, kau tidak sempat, saudaraku. Jangan tunggu kayamu, karena kaya itu relatif. Jangan tunggu cukupmu, karena cukup itu relatif. Tetapi bergeraklah setiap kali roh Tuhan menginginkan kau bergerak. Benar, saudaraku. Hari ini saya dengan istri, saya berjuang untuk di titik itu. Manusia kan manusia, layaknya manusia. Bahkan lebih kan untuk mereka. Kita butuh pun, kita kalau bisa kesampingkan, nanti dulu, mereka dulu. Di dalam keterbatasan kami, saudaraku. Kalau Bapak Ibu hari ini engkau berkelebihan, saya cuma mau mengingatkan, that's not yours. Itu bukan milikmu semua. Ada bagiannya untuk orang tuamu, ada bagiannya untuk sesamamu, ada bagiannya untuk pekerjaan Tuhan, ada bagiannya untuk jiwa-jiwa yang seharusnya kau tidak sampai di titik seperti saya dulu. Saya serakah, saudara. Jadi melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Orang yang menghayati kehadiran Tuhan dan mengalami Tuhan, dia pasti rela berkorban apa saja bagi Tuhan. Dan dia percaya bahwa itu semua adalah sebuah kehormatan. Coba Lukas 9 ayat 24, saudaraku. Kita buka Lukas 9 ayat 24. Lukas 9 ayat 24. Firman Tuhan berkata, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Fokus kita kembali ke perasaan Tuhan saja. Apapun itu, saudaraku, fokus ke perasaan Tuhan, maka Tuhan akan tuntun itu. Di dalam setiap lini hidupmu, Tuhan akan berikan yang tepat, yang harusnya kau berikan. Poin yang keempat, saudaraku, dulu ketika saya belum mengalami Tuhan, saya tidak pernah merindukan saat-saat saya bertemu Dia di dalam hadirat Tuhan, di dalam doa saya. Doa adalah sebuah hukuman untuk saya. Kristen tidak berdoa, rasanya ada yang kurang. Setuju? Wah, rasanya aku tok yang salah ini selama ini. Kristen tanpa doa, mau makan doa, mau pergi harus doa, mau bobo harus doa. Kalau nggak lakukan itu, ada sesuatu yang ganjel dan merasa bersalah, merasa dituding. Setuju? Siapa yang mengalaminya? Saya mengalaminya. Ternyata semua pengakuan dosa nih. Saya juga, saudaraku. Saya melakukan itu semua dulu karena saya wajib saja. Jadi tidak ada kegerakan apapun di dalam spiritual saya, di dalam doa. Saya tidak pernah merindukan saya berjumpa dengan Tuhan dalam doa saya. Dulu saya bertanya sama pendeta, "Loh Pak, saya diem gitu kok ketemu Tuhan itu gimana?" Anda pernah bertanya begitu nggak? Kan saya diem doang. Misal nih saya duduk berlutut, saya berdoa doang. Gimana Tuhan ngomong? Gini loh saudaraku, doa itu bukan monolog tapi dialog. Benar kau berkata-kata kepada Dia. Tuhan kan nggak seperti dulu kan, Samuel kan nggak begitu. Ya kadang Anda baru berdoa begitu, Stephen Lim, waduh ini di mana ini Tuhan, ngeri kan? Enggak begitu. Tetapi Tuhan akan berbicara di dalam nuranimu. Atau bahkan Dia akan berbicara dengan keadaan-keadaan hidupmu. Itu jawaban Tuhan. Atau Dia akan berbicara dari orang-orang yang memang Tuhan tunjuk sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Itu saya sudah buktikan berkali-kali, saudaraku. Meskipun saya pernah mendengar audible, pernah waktu saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, saya pernah bersaksi itu kan. Tetapi tidak selalu begitu, saudaraku.
Tuhan itu tidak bisa kita atur maunya model gimana, nggak bisa. Tetapi yang jelas, tatanan yang paling rapi, yang jelas adalah nuranimu itu tempat Tuhan berbicara. Setuju, amin? Pekakan nuranimu. Bagaimana memekakan ini? Kok harus terus, apa ya namanya, kalau di HP itu harus bersih-bersih, clear chat, jebret, seret, hilang, bersih. Jadi murni, Tuhan ngomong apa, kau tahu. Sehingga setiap hari, saudaraku, saya selalu ngomong begini kan. Kalau saya pergi jalan-jalan, holiday begitu ya, saya kadang ada di titik, saya rindu kamar doa saya. Di kesendirian itu saya bisa bertemu Dia. Sekarang enggak, kalau holiday gitu ya, pas anak istri di hotel gitu, saya kalau disuruh beli apa ya, saya di mobil, saya bisa sambil nyetir, nggak boleh tutup mata loh, tabrakan nanti ya, mata melek, saya bisa berdiskusi dengan Tuhan. Dan itu sebuah keasikan, saudaraku. Kalau saya belum mengalami Dia, berdoa itu adalah hukuman. Tetapi setelah saya mengalami Dia, berdoa adalah saat indah saya berada di hadapan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayat tersingkat di Alkitab. Apa kalimatnya? Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tampilkan. Itu ayat terpendek di Alkitab, saudaraku. Nah, udah itu toh. Simpan ini baik-baik. Kau pulang ke bawah ayat ini. Tetaplah berdoa. Apapun kondisi hidupmu, tetaplah berdoa. Apapun yang sedang mengganggu isi pikiran jiwamu, spiritualmu, tetaplah berdoa. Kalang kabut apapun, tetaplah berdoa. Senangnya jiwamu sedang kau dapat gangdau, dapat rezeki apapun yang membuat kau melayang tinggi, tetaplah berdoa. Karena ini kunci engkau bisa masuk ke dalam bagaimana engkau mengalami Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, poin kelima. Ketika dulu, sebelum saya mengalami Tuhan, saya parkirkan hidup saya di bumi ini dengan segala keindahannya, dan saya tidak mau pulang cepat-cepat, saya nggak mau. Hari ini saya mau berkata sama Tuhan, anytime my Lord. Saya sempat ngomong, tapi anakku masih kecil Tuhan. Nggak boleh begitu. Nanti saya balik ke poin 1 dong. Kalau Tuhan panggil aku pulang, ya udah, Tuhan pelihara anakku nanti. Terus gerejanya gimana Tuhan? Oh nggak apa-apa, kan ada Pastor Agus, nanti biar Pastor Agus ini. Kepulai dulu. Nggak apa-apa. Jogja kan ada nanti. Tuhan pasti tuntun kok itu, nggak masalah. Sekarang saudaraku, setelah saya mengalami Tuhan, hari-hari hidup saya merindukan Tuhan saya. Makanya lagu saya mau iring Yesus sepanjang hariku. Maaf ya, ini penyanyi begini saudaraku. Pemusiknya nggak bisa ngepasin sama penyanyi biasanya. Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupinya. Katakan, Tuhan ajarku setia di dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Katakan saudaraku, selama di dunia. Yes, ini ambisi kita. Iya, ini ambisi kita, melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Katakan, Tuhanku memilihmu. Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Katakan ini berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka.
kepadamu ku tetap setia. Itu yang mau saya nantikan, berjumpa denganmu muka dengan muka. Bapa, Kau lihat aku berkenan sampai akhir hidup saudaraku. Sekarang ketika saya mengalami Tuhan, ambisi hidupku hanya itu saja. Suatu hari saya pasti ketemu dengan Dia. Adakah aku berkenan sampai akhir atau tidak, saudaraku? Kadang saya menangisi diri saya berulang kali. Berat Tuhan ikut Engkau. Berat sekali, 1000 tangan seakan-akan mengoyak untuk membawaku jatuh. Kalau kau sungguh, saudaraku, iblis tidak akan tinggal diam. 1000 tangan iblis, dia akan mengoyak engkau jatuh. Dia akan mengempaskan engkau. Tapi kalau kau mengalami Tuhan, kau akan peluk Dia dan kau akan berkata, Lord, aku bisa bersama dengan Kau. Aku bersama dengan Kau sampai akhir hidupku. Jadi suatu hari kalau aku face to face dengan Kau, aku bisa mempertanggungjawabkan semua di hadapan-Mu. Saya menangis ini bukan karena apa, saudaraku, karena berat mengikut Tuhan. Saya belum seberapa, saudaraku, tapi saya mau masuk lebih lagi sama Tuhan. Tapi kekhawatiran saya satu, jangan ini hanya saya. Istri saya harus juga, anak saya harus juga, pengurus harus juga, aktivis harus juga, jemaat yang duduk di sini maupun yang mendengar dimanapun kau berada, kau harus sama juga mengalami Dia. Kalau tidak, saudaraku, pengenalanmu akan Tuhan hanya sampai di nalar dan tidak pernah menyentuh dan tidak pernah membuat gejolak hatimu, dan kau tidak pernah melangkah keluar berubah. Percuma.